Puasa nggak? Tanya diri kanannya puasa nggak? Ya, baik Bapak Ibu, pada siang hari ini mungkin baru pertama kali saya diri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena pada saya mendapatkan WA dari Bapak Pendeta Agung bahwa dia sakit buang air besar dan semalam. Ya, karena saya melihat sudah jam 2:30 dia belum datang, nggak mau saya sebagai hamba Tuhan harus siap sedia, baik waktunya atau tidak baik waktunya, saya siap untuk melayani Tuhan. Ya, tapi tidak merasa kemungkinan ya Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama siang hari ini. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan berkata dua orang berkumpul dalam namanya, Tuhan pasti hadir. Amin. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan pada siang hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang 6. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah, kita boleh baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama firman Tuhan siang hari ini. 1, 2, 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang sukanya ialah taurat Tuhan, dan yang berungkap oleh itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya, apa saja yang buahnya adalah hasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang berangkat angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita berbicara di dalam Alkitab kita ini Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 di sini tentang orang benar dan orang yang fasik. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ayat ini dan mungkin sudah berulang-ulang kali hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan khotbah tentang orang benar dan orang fasik. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membawakan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mau tanya Bapak Ibu, orang fasik itu apa sih? Ada yang tahu orang fasik itu apa? Orang berdosa. Orang fasik apa? Orang jahat lah. Orang benar, kenapa Pak? Orang fasik apa? Orang jahat. Nah, Bapak Ibu ada nggak? Kamu nggak pernah jadi orang fasik di sini? Ada yang mau nggak mereka kan? Ya mau. Nggak mau kan? Tapi siapa menjadi orang yang benar? Orang benar berarti orang yang melakukan firman tetapi dia melakukan. Ya, kalau orang fasik tahu firman Tuhan, bahkan dia hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, dia hafal sampai di luar pikiran dia, tapi dia tidak mengerti apa maksudnya ayat demi ayat firman Tuhan. Dia namanya orang fasik, saudara. Dia mengerti firman Tuhan. Ketika kita tanya, buka dalam Mazmur misalkan 1 ayat 1, dia hafal, tetapi dia tidak tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Berarti apa, saudara? Dia orang fasik. Apa yang perlu kita contoh sebagai orang benar? Ya, di sini saya bertema tentang berbahagialah, karena selalu kata berbahagialah artinya kita akan senang, saudara. Ya, berbahagialah. Siapa mau hidup berbahagia? Nggak ada yang mau katakan berbahagia. Mau kan? Kayaknya mukanya penuh dengan masalah ya. Kita Lapar. untuk melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Kita mau berbahagia, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kedua kalinya. Amin. Nah, firman Tuhan berkata ayat
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti kita jangan menuruti orang fasik, tetapi kita menjadi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin setiap hari Bapak Ibu susah untuk melakukan kebenaran. Mungkin manusia setiap hari pasti berbuat dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, itu yang kita lakukan. Ya, tapi kita percaya kita setiap hari bangun hubungan ini dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setiap hari siapa yang bergaul kali dengan Tuhan? Berapa kali kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena berdoa itu sangat penting, saudara. Membuat hidup kita itu selalu melekat kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mungkin kita berputus asa, mungkin kita Tuhan, aku sudah capek Tuhan, aku sudah tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika saya melakukan kebenaran, saya beribadah kepada Tuhan, saya berdoa, tetapi masalah yang hari datang bertubi-tubi, bahkan belum apa-apa datang dalam hidup. Dan kita percaya bahwa kita anak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita dihadapi dengan persoalan, kita mau diuji oleh Tuhan, kita lagi diproses sama Tuhan. Memang pembentukannya sangat sulit, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi kita mau berbahagia, saudara. Di tempat ini pada siang hari ini, siapapun kita siang hari, siapa yang sudah berbahagia? Yang pertama adalah kita berbahagia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, kita melakukan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, siapa yang mau melakukan firman Tuhan pada hari ini? Siapa yang suka merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan hanya siang dan malam, tetapi setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di sini, yang tidak berdiri jalan orang yang berdosa, yang tidak, tetapi kesukaannya ialah taurat Tuhan. Merenungkan Tuhan itu siang dan malam, saudara. Makanya Bapak Ibu, pada siang hari ini engkau datang di hadapan Tuhan, bawa hatimu menghadap Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Ketika apa yang kita lakukan, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pada siang hari ini betapa besar kita ya, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh datang berdoa di tempat ini. Mungkin yang tinggal jauh ada ya pengorbanan buat Tuhan, karena kita mau mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita boleh ada sampai detik ini, semua pasti dalam Tuhan. Coba kita lihat ke rumah sakit, ada yang oksigen saudara harus bayar 24 jam bisa berapa ratus ribu. Kita boleh kasih Tuhan dengan napas yang gratis dari Tuhan. Kita harus bersyukur karena itulah kehidupan yang Tuhan berikan. Selama kita masih boleh ada, ketika kita masih boleh bernapas dengan Tuhan, masih Tuhan kasih gratis buat saudara dan saya. Saudara harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur dengan keadaan kita. Jangan pernah kita malas lagi datang dengan Tuhan. Jangan lagi kita bosan dengan Tuhan. Mungkin bosan dengan keadaan kita, mungkin bosan dengan keuangan kita, ekonomi kita yang sedang menurun. Tetapi engkau percaya ketika engkau melewati masa-masa yang sukar, Tuhan akan bawa kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan tetap mau kita naik tidak, tapi yang menurun dan itu jadi. Kalau kita mengenalkan firman Tuhan siang dan malam, kita bangun hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Engkau paham, engkau berapa bersyukur di hadapan Tuhan, engkau melekat kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan setiap hari ini berkenan di mata Tuhan. Di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada
kerjakan, mungkin Bapak yang sedang bekerja dengan kekuasaan yang Tuhan berhasil. Yang penting hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, kita bekerja sampai puluhan kali kita bekerja dari pagi sampai malam kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu semuanya apa? Sia-sia. Ya, tapi Tuhan berkata Tuhan akan menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi aliran air yang mengalir yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau memang benar-benar yang Tuhan mau pakai Bapak Ibu dimanapun kita berada, Tuhan pasti buka jalan. Ya, Tuhan pasti buka jalan melewati tantangan demi tantangan. Tuhan memberikan persoalan demi persoalan. Mungkin kita diuji dengan keuangan kita, ekonomi kita. Tetapi saudara percaya, ketika kita hidup benar, firman Tuhan dan kita pemerintahan sekali menjadi saudara dan saya. Kita tidak usah takut dengan ekonomi kita, dengan keuangan kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buka pintu kebenaran saudara dan saya. Tuhan akan isikan penuh, bahkan penuh dan berlimpah-limpah. Kalau hidup saudara dan saya benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, saya percaya berkat-berkat Tuhan pasti terbuka buat saudara dan saya. Mungkin kita boleh merenungkan kenapa berkat-berkat mungkin ekonomi kita sangat sulit, mungkin kehidupan kita seperti begini-begini saja. Tapi kita mesti kembali mengoreksi diri kita sendiri. Bukan kita menyerah dengan keadaan, bukan kita menyalahkan Tuhan, tetapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Koreksi di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Kalau saudara sudah benar di hadapan Tuhan, mustahil Tuhan pasti akan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kau datang dengan segala persoalan. Saya tidak tahu apa menjadi persoalan kita. Setiap kita pasti punya persoalan. Siapa yang tidak punya persoalan? Pasti punya. Kecuali anak yang kecil kayak sampai dia nggak punya persoalan. Tetapi ketika dia nanti besar, dia akan punya persoalan. Dan persoalan itu selalu datang silih berganti dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita tidak cari persoalan itu, tetapi persoalan itu selalu datang membuat kita semakin lebih dewasa, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya hidup kita harus dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang fasik, hanya tahu firman Tuhan, hanya tahu proses firman Tuhan, hanya tahu mengenai firman Tuhan, tetapi tidak tahu kebenarannya. Yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia selalu kritik dengan Tuhan, protes sama Tuhan. Hidupku kok seperti ini Tuhan? Kok aku susah ya Tuhan? Kok aku seperti ini? Aku jatuh bangun Tuhan. Kita bisa protes sama Tuhan. Tapi ketika kita mulai hidup kita diatur dengan Tuhan, mulai kita hubungan intim dengan Tuhan, bergaulkan dengan Tuhan, saya percaya kita Tuhan akan terbuka. Setiap masalah apapun beban sekalipun, saudara Tuhan berikan. Saya kesaksian waktu saya juga masih kuliah di sekolah desa, di mana Tuhan memberikan pertobatan yang luar biasa dari kehidupan yang lama saya kembali kepada jalan yang benar. Itu sulit Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memberikan hidup kita sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena memang begitu banyak proses. Kalau bukan panggilan Tuhan, itu tidak bisa selesai dengan baik. Tetapi kalau itu panggilan Tuhan, kita untuk kita diproses, kita dibentuk, ya memang saudara sangat-sangat kita ini jadi apa Tuhan seperti ini. Tapi ketika kita melewati semua badai masalah, ternyata itu Tuhan harus begini. Ketika kita tidak ikut Tuhan, pasti bisa enak saudara. Ketika kita mau mengabdi sama Tuhan, banyak tantangan masalah yang dihadapkan. Bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan memberikan ujian buat saya supaya saya menaik level, supaya Tuhan membangkitkan iman saya melayani Tuhan kemanapun yang Tuhan mau saya melayani Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena
PDP kami, saya juga pelayanan di YouTube dengan hasil tujuan di mana saya dikenal 2 orang, Bapak saya bersama Pak Desa Ibu Hidayat, semuanya benar. Saya juga belajar melayani Tuhan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bahkan saya pernah berkebun saudara, melayani Tuhan berkebun saya di Batam. Ya, bukan melayani seperti Bapak Ibu Keki, ya, tapi saya tiap hari harus berkebun bersama teman saya. Saya pernah cerita kepada teman baik saya, teman tidur saya, Bu Yansi dengan Bu siapa Yusuf, yang tahu keadaan saya, ya, sampai saya ketika hari saya boleh ada di gereja kasih karunia semua karena Tuhan. Kita boleh bertemu, kita boleh saling berkenalan, karena apa saja yang saya mau lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu pun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berputus asa, jangan kita lemah, kita mengamalkan kepada Tuhan, karena waktunya Tuhan yang membuat kita ada sampai sekarang. Kita boleh bernafas, kita boleh bertemu dengan kesehatan, semua anugerah Tuhan. Dan yang ayat yang keempat, bukan dengan orang fasik mereka seperti kambing hidup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghasilan. Itu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenali jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berarti di sini firman Tuhan, ketika kita menjadi orang fasik akan menuju kebinasaan. Saat kita harus hidup menjadi orang yang benar, orang yang berbahagia, supaya kita mendapatkan kerajaan Allah. Amin. Siapa masuk surga saudara? Yang semua kita mau yang terbaik. Makanya Bapak Ibu kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan kepada kita yang sejati. Dan siang hari ini apapun pergumulan, apapun permasalahan, jangan pernah